ada 1 abad lebih, 100 tahun lebih di sana. Karena apa? Karena selain menjadi penjajah, Belanda juga menyampaikan kabar baik. Akhirnya nenek moyang saya sudah mengenal Tuhan, puji Tuhan ya. Awalnya hanya 4 keluarga saja, dan sekarang sudah ada 10 gereja di sana. Amin. Dan perkembangannya ya seperti itu, dari keturunan ke keturunan. Dan saya lahir di sana dengan keluarga besar, dan bukan kebetulan, tetapi memang ayah saya seorang pendeta, salah satunya di sana. Dan saya lahir di keluarga yang besar, tetapi membuat saya tidak tertarik sebenarnya dengan pelayanan. Karena saya melihat bapak saya hidupnya seperti itu saja, hanya seorang petani, tidak ada gaji dari gereja, bahkan kakak-kakak saya tidak sekolah, hanya tamat SD dan SMP. Jadi tidak ada yang bisa melanjutkan ke SMA. Yang pertama karena ekonomi pasti, yang kedua karena jarak sekolah itu sangat jauh untuk SMA. Perlu 2 kali jalan kaki jauh, naik angkot, kemudian naik andong, baru sampailah ke sekolah SMA. Pada waktu itu ayah saya berkata, Lena, cukuplah, kamu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi juga karena ayah tidak mampu. Pendeta, anak pendeta berkata begitu ya, gak bisa sekolah. Tetapi puji Tuhan pada saat yang bersamaan ketika saya mau masuk SMA, ada hamba Tuhan yang datang dan akhirnya saya bisa sekolah dan akhirnya bisa di Bandung. Sekarang tinggal sudah lebih 25 tahun dan puji Tuhan juga bisa kuliah karena pertolongan Tuhan, bukan karena gaji seorang pendeta begitu ya. Jadi kemudian saya kenapa menjadi ingin melayani Tuhan, bukan karena ayah saya, bukan karena saya bisa sekolah, tetapi saya melihat ada 2 hamba Tuhan yang mau melayani di kampung saya. Saya melihat kehidupan dia, dia datang berdoa, ketika menguatkan orang, yang menemani yang sakit. Kenapa orang itu mau jauh-jauh dari Malang ke kampung saya? Kok saya sendiri, saya tidak mau seperti itu. Jadi pada saat remaja, ada satu KKR besar di kampung saya, karena banyak orang, mungkin ada 1000 orang di kampung saya. Satu hamba Tuhan